wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yekti Rahayu SEMSI selaku dosen mata kuliah Ilmu Hukum dan Etika Bisnis. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas makalah yang diberikan, yaitu tentang pengertian dan prinsip-prinsip keadilan dalam bisnis. Perkenalkan, nama saya Rival Bagus Prasetyo, NIM 044. Pengertian keadilan dan bisnis. Pengertian keadilan. Keadilan pada umumnya adalah keadaan atau situasi di mana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan kita bersama. Dengan demikian, berarti bahwa keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pengertian bisnis. Secara etimologi, bisnis berarti keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Bisnis adalah sebuah usaha di mana setiap orang atau kelompok harus siap untuk dan siap rugi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mandita Ramadhani Pertiwi dari kelas manajemen B. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu paham tradisional mengenai keadilan. Adapun paham tradisional bisnis mengenai keadilan yaitu 1. Keadilan legal. Keadilan legal adalah keadilan yang menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Intinya, semua orang atau kelompok masyarakat diperlukan secara sama oleh negara di hadapan hukum. Yang kedua yaitu keadilan komutatif. Keadilan komutatif adalah keadilan yang mengatur hubungan yang adil atau fair antara orang yang satu dengan yang lainnya, atau warga negara dengan warga negara lainnya. Saya Devani Setia Ramadhani, NIM 046 dari kelas manajemen B. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. 3. Keadilan distributif. Keadilan distributif atau keadilan ekonomi dapat diartikan sebagai distribusi ekonomi yang merata atau yang dianggap merata bagi semua warga negara. Keadilan ini menyangkut pembagian kekayaan ekonomi atau hasil-hasil pembangunan. Yang keempat, keadilan individual dan struktural. Keadilan dan upaya menegakkan keadilan menyangkut aspek lebih luas berupa penciptaan sistem yang mendukung terwujudnya keadilan tersebut. Prinsip keadilan legal berupa perlakuan yang sama terhadap setiap orang, bukan lagi soal orang per orang, melainkan menyangkut sistem dan struktur secara politik secara keseluruhan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Devana Setia Ramadhani, NIM 047 dari kelas manajemen B. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang teori keadilan Adam Smith. Adam Smith hanya menerima satu konsep keadilan, yaitu keadilan komutatif. Prinsip komutatif Adam Smith meliputi yang pertama, prinsip no harm, yaitu prinsip yang tidak merugikan orang lain, khususnya tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain. Prinsip ini menuntut agar dalam interaksi sosial apapun, setiap orang harus menahan dirinya untuk tidak sampai merugikan hak dan kepentingan orang lain, sebagaimana ia sendiri tidak mau agar hak dan kepentingannya dirugikan oleh siapapun. Yang kedua, prinsip non-intervention, yaitu prinsip tidak ikut campur tangan. Prinsip ini menuntut agar demi jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan setiap orang lain, tidak seorang pun diperkenankan untuk ikut campur tangan dalam kehidupan dan kegiatan orang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Ahmad Rifki Hamdani, NIM 048 kelas manajemen B. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. 3. Prinsip keadilan tukar atau prinsip pertukaran dagang yang fair, terutama terwujud dan terungkap dalam mekanisme harga pasar. Merupakan penerapan lebih lanjut dari no harm, secara khusus dalam pertukaran dagang antara satu pihak dengan pihak lain dalam pasar. Adam Smith membedakan antara harga alamiah dan harga pasar atau harga aktual. Harga alamiah adalah harga yang mencerminkan biaya produksi yang telah dikeluarkan oleh produsen
yaitu terdiri dari 3 komponen, antara lain biaya buruh, keuntungan pemilik modal, dan sewa. Harga pasar atau harga aktual adalah harga yang aktual ditawarkan dan dibayar dalam transaksi dagang di dalam pasar. Kalau suatu barang dijual dan dibeli pada tingkat harga alamiah, itu berarti barang tersebut dijual dan dibeli pada tingkat harga yang adil. Saya Jovanka Desta, NIM 049 dari kelas manajemen B. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu teori keadilan distributif dari John Rawls. Prinsip-prinsip keadilan distributif John Rawls meliputi yang pertama adalah prinsip kebebasan yang sama, yang artinya setiap orang harus mempunyai hak yang sama setiap sistem kebebasan dasar yang sama yang paling luas sesuai dengan sistem kebebasan serupa bagi semua. Yang kedua adalah prinsip perbedaan atau difference principle, yang artinya bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga ketidaksamaan tersebut menguntungkan mereka yang paling kurang beruntung dan sesuai dengan tugas dan kedudukan yang terbuka bagi semua di bawah kondisi persamaan kesempatan yang sama. Perkenalkan, nama saya Agustin Cipta, NIM 050, kelas manajemen B. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi kelompok kami. Jadi kesimpulannya, keadilan merupakan situasi di mana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan kita bersama. Dengan demikian, berarti keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Berbuat adil berarti menghargai dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Sebaliknya, berbuat tidak adil berarti menginjak-injak harkat dan martabat manusia. Dalam melaksanakan keadilan, terutama dalam keadilan dalam bisnis, terwujudnya keadilan dalam tiap individu. Pelaku bisnis akan melahirkan kondisi yang baik dan kondusif bagi kelangsungan bisnis. Praktik bisnis yang baik, etis dan adil akan mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sebaliknya, ketidakadilan yang merajalela akan menimbulkan gejolak sosial yang meresahkan para pelaku bisnis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.